Tulei dibebaskan dari penjara hari ini. Dia yang bebas akan segera menjadi jutawan. Ternyata 2 tahun lalu, dia dan beberapa rekannya mencuri berlian senilai 17 juta. Tetapi rekannya ingin mengambil sendiri. Tanpa sengaja diketahui polisi, Tulei tidak sempat melarikan diri. Tidak ada cara selain menyembunyikan berliannya di dalam saluran ventilasi bangunan konstruksi. Dan mengingat tempatnya baru ditangkap, sekarang dia akan menemukan berlian. Ketika dia turun mobil langsung terkejut. Bangunan yang kemarin dibangun ternyata kantor polisi. Dia marah sampai menginjak-injak. Hai, selamat pagi Bu. Apakah di sini adalah kantor polisi? Tentu saja. Walaupun kantor polisi, demi berlian juga harus mencari ide. Jadi dia berpura-pura menjadi tukang antar makanan, membelakangi dan masuk ke kantor polisi. Tetapi berlian terletak di lantai 3. Harus memakai kartu untuk naik. Dia mencari penjaga. Penjaga mengatakan, hanya 2 orang yang bisa masuk pintu itu. Yang pertama polisi, yang kedua tahanan. Tulei baru saja keluar dari penjara. Mana mungkin dia mau masuk lagi. Tulei bertemu seorang polisi yang baru saja datang untuk magang. Tulei memberikan pizza padanya. Sebenarnya, tujuan Tulei adalah untuk mengambil kartu aksesnya. Setelah pulang Tulei mencari pamannya, menyuruhnya membantu membuat identitas palsu. Dia membeli CD, menonton di rumah sambil belajar bagaimana menjadi seorang polisi, dan beberapa metode untuk menangkap pencuri. Keesokan harinya, Tulei membawa tas kerja, masuk dengan cara yang layak. Begitu pintu lift terbuka, dia terkejut. Semua polisi ada di dalam. Dia sedikit gugup ketika dia melangkah masuk, karena identitas aslinya adalah pencuri. Dia naik ke lantai 3, langsung ke toilet dan cari saluran ventilasi. Tetapi saat ini, seorang tahanan melarikan diri dan juga masuk ke toilet, agar tidak terekspos. Tulei menjatuhkannya dengan tendangan. Banyak polisi datang. Siapa kamu? Tulei langsung menjelaskan. Dia adalah polisi yang baru saja dikirim kemari. Ini adalah identitas saya. Kepala polisi kekurangan bawahan, sehingga tidak mencurigai. Ditambah resume yang dibuat pamannya untuk Tulei. Sangat bagus. Kepala polisi langsung memberi tugas padanya, dan memberinya rekan kerja, yaitu Carlson polisi magang itu. Keduanya pergi ke tempat kejadian, yaitu bengkel mobil. Bos bilang dia kehilangan beberapa ban. Carlson bingung ketika dia mendengar apa yang dikatakan bos. Dengan pengalaman mencurinya Tulei, kemudian mengatakan bos yang mencuri sendiri, lalu mencari truk di depan, memakai kawat untuk membuka pintu mobil dengan mudah. Ban yang hilang ada di dalam. Dengan gampang menyelesaikan masalah. Tulei adalah seorang pencuri, demi mencari berlian yang ada di kantor polisi. Dengan identitas palsu menjadi polisi. Hari pertama sudah menyelesaikan tugas dengan gampang. Dalam perjalanan pulang dia mengendarai mobil dengan cepat. Karena secepat gimana pun mobil ini juga tidak akan ditangkap. Sesudah itu, mereka berdua datang ke swalayan. Kebetulan bertemu dengan perampok. Tulei bersembunyi di balik konter. Awalnya tidak ingin ikut campur. Tetapi Carlson masuk sehingga dia juga harus beraksi. Tetapi saat perampok itu melihat, Tulei langsung terkejut. Ternyata itu adalah rekan pencuri berlian kemarin. Karena identitasnya tidak dapat diekspos, dia melepaskan perampok itu. Tetapi karena tidak ada jalan lagi, dan dikepung polisi, dia memanggil nama Tulei. Polisi lainnya bingung. Apa yang dia panggil? Jika terus seperti ini, identitas aslinya pasti akan terungkap. Dia langsung berdiri, ambil inisiatif untuk bernegosiasi. Sepulang ke kantor polisi, Carlson sangat menyukai Tulei. Dia menceritakan semua kejadian di kantor. Kepala polisi memanggil Tulei, mencurigai resumenya. Tulei langsung menjelaskan bahwa dia pernah menjadi penyamar. Banyak informasi identitas yang perlu dirahasiakan. Kepala polisi langsung mengerti, dan menaikkan pangkatnya. Tulei menjadi pemimpin tim kasus kejahatan serius. Tetapi itu kurang penting bagi Tulei. Tujuannya adalah mencari berlian. Padahal sudah menemukan tempat berlian. Tetapi hanya sisa isolasinya. Dia mendapat informasi dari rekannya bahwa pipa bocor beberapa waktu lalu, sehingga berliannya pun ikut mengalir. Dia langsung mencari cara lagi. Mencari sebuah mobil remote. Dia sendiri memakai kacamata kontrol. Terus mencari di dalam pipa. Dan kemudian dia tersesat ke tempat rapat. Kepala polisi melihat Tulei, kemudian menaiki pangkatnya lagi. Setelah pencarian, akhirnya mengkonfirmasi lokasi berlian, tepat di lubang saluran ventilasi di ruang rapat.
Tetapi sebelum dia masuk ruang bukti, pemimpin datang dan mengatur kasus besar untuknya. Ini adalah polisi tergila yang pernah kulihat. 2 peningkatan berturut-turut setelah 3 hari masuk. Karena dia bisa menyelesaikan kasus dengan mudah setiap kali. Kali ini kasus pencurian karya seni. Setelah Tulei tiba, FBI yang datang dahulu mengatakan, "Kalian pasti tidak bisa mengurus kasus ini." Kemudian mengusir mereka. Tulei sedikit kesal. Dari pengalamannya bertahun-tahun, menebak kasus karya seni hanya untuk menutupi. Pasti ada yang menjual obat terlarang. Rekannya meminta dukungan dengan tegas. Mencari kendaraan yang mencurigakan di seluruh kota. Menemukan truk sewaan. Setelah membuka bagasi, di dalamnya bukan hanya ada pecandu narkoba, juga terisi dengan obat-obat terlarang. Akhirnya Tulei memasuki ruang bukti, menginjak narkoba dan mendapatkan berlian dengan gampang. Tepat ketika dia mengagumi cahaya berlian, suara kepala polisi mengejutkan dia. Berliannya jatuh ke dalam narkoba. Kepala polisi berkata FBI akan membawa narkoba-narkoba ini. Bagaimana dengan berlian? Jika dibawa FBI, takkan kembali lagi. Akhirnya Tulei menyarankan, narkoba ini harus digunakan sebagai umpan untuk menangkap bos mereka. Para pemimpin merasa masuk akal. Segera menunjuk Tulei untuk melakukan misi penyamaran ini. Dan FBI juga mengajari Tulei kode-kode bahasa. Aksi dimulai, Tulei mengikuti mobil ke titik narkotika dan berhasil mengambil berliannya. Tiba-tiba rekan mantan polisi datang, mengambil berliannya. Saat mereka berdebat, truk itu bergerak tiba-tiba. Ternyata bos narkoba mengangkat truk ke depan bos. 3 orang ini mengejutkan bos. "Apa yang kalian lakukan?" Tulei menjelaskan bahwa rekannya itu, dia adalah pembunuh berdarah dingin. Carlson melihat dan dapat mengambil kesempatan ini untuk membunuh Tulei, dan mengatakan bahwa Tulei adalah polisi, untuk memverifikasi identitasnya. Bos menyuruhnya menembak mantan polisi itu. Tulei langsung menembak untuk membalasnya, lalu bos menyuruhnya untuk menembak sekali lagi. Tiba-tiba, polisi lain datang karena mendengar suara tembakan. Tempat itu terjadi perang, dan bos pun tertangkap. Mantan polisi itu membawa truk dan lari. Tulei mengejar dengan mobil polisi. Dia menemukan pistol di mobil, menembak ke dalam truk, dan kemudian ke depan truk, menginjak rem. Akhirnya truk terbalik. Akhirnya mantan polisi itu terbunuh. Setelah mengambil berlian, Carlson juga tahu identitas aslinya, tetapi tidak menangkapnya, karena saat Tulei mengejar mantan polisi itu, sudah melanggar aturan polisi dan tidak dapat kembali lagi. Akhirnya Tulei berhasil mendapatkan berliannya. Mulai sekarang bisa hidup dalam kesejahteraan.